Kita akan berbicara pagi hari ini mau belajar bersama-sama tentang telinga. Karena kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 29 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, perkataan ini diulang-ulang 7 kali kepada jemaat di kitab Wahyu, ya, yang selalu diakhiri dengan perkataan ini. Kenapa perkataan ini begitu penting sampai diulang 7 kali di jemaat di kitab Wahyu, di Efesus, Pergamus, Smyrna, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, ya. Karena telinga ini penting, saudara. Telinga ini memegang peranan penting untuk kita dapat mencapai satu achievement, satu prestasi, satu kemenangan sebagai pengikut Kristus dan sebagai orang percaya. Karena itu hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Saudara, kita rugi besar kalau kita sebagai pengikut Kristus dan kita tidak mengalami kemenangan karena kita tidak punya telinga untuk mendengar. Amsal 4 ayat 20 mengatakan, arahkan telingamu pada ucapanku. Amsal 28 ayat 9 mengatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saudara, telinga ini begitu penting diperhatikan karena yang pertama, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan apa yang ada di pikiran kita itu yang mempengaruhi keputusan kita. Dan apa yang menjadi keputusan kita itu yang menjadi pilihan kita. Saudara, dan apa yang menjadi pilihan kita itu menentukan prestasi masa depan kita dan sampai kepada masa kekekalan kita. Dan apa yang kita pilih itu yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa telinga itu penting? Karena pendengaran akan firman Tuhan itu selalu menimbulkan iman. Iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan betapa pentingnya iman itu. Setiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan melalui doa pagi di Zoom ini. Saudara, oleh karena itu orang benar hanya hidup karena iman. Alkitab berkata, hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Yesus selalu berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dengan iman sebiji sawi, kita bisa memindahkan gunung. Iman datangnya dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi penting sekali, saudara, sampai Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang di bumi, apakah masih ada iman di bumi? Saudara, di tengah-tengah kesulitan di akhir zaman, saudara, waktu kedatangan Tuhan Yesus, ada kesulitan yang besar, dan Tuhan Yesus sendiri meragukan dengan tanda tanya yang besar. Kalau aku datang kembali di bumi, masihkah ada iman di bumi? Soalnya di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesesakan, kita hanya bermodalkan iman, saudara. Banyak orang datang ke kebaktian, minta mujizat, minta diberkati, minta kesembuhan, tapi tidak pernah membuka telinga untuk firman Tuhan. Bawa telinganya, tapi tidak bawa pendengarannya, sehingga dia tidak punya iman. Pulang kebaktian tidak terjadi perubahan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita punya iman, sesulit apapun masalah kita, maka kita akan datang meminta pertolongan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Saudaraku, jangan pernah takut menghadapi masalah. Jangan pernah bilang, Tuhan, saya sudah capek menghadapi masalah. Saya sudah putus asa menghadapi masalah. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Yang kau sembunyikan pun Tuhan tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia pasti memberikan jalan keluar di setiap masalah. Saudara, kalau saudara tahu, dengan masalah kita bisa bertemu Tuhan. Dengan masalah kita bisa melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan. Dengan masalah kita bisa alami mujizat Tuhan. Dengan masalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan
selama-lamanya. Dengan masalah kita bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Saudara, di dalam Mazmur 30 ayat 11 dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, jadilah penolongku. Saudara, di tengah masalah pemazmur berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan ayat 12 berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari. Kain kabungku dikatakan telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kita. Oleh karena itu, buka telingamu untuk firman Tuhan. Saya percaya Allah saya adalah Allah yang sanggup merubah setiap masalah menjadi kebaikan. Kita ingat peristiwa Hana, seorang ibu biasa, bukan pendeta, bukan apa, ibu biasa. Rumahnya, keluarganya mengalami kegoncangan karena dia tidak bisa punya anak. Dan suaminya menikah lagi, punya beberapa anak dengan Penina. Tetapi di tengah masalah, dia seorang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali dia pergi ke Silo untuk mendengarkan firman Tuhan, di situ dia punya kekuatan. Dan di tengah masalah, dia berteriak pada Tuhan. Dia minta sesuatu yang tidak mungkin, yaitu supaya Tuhan buka kandungannya. Dan saudara, Allah sanggup merubahkan. Allah merubahkan dari Hana yang mandul menjadi Hana yang mempunyai seorang anak, yaitu Samuel. Bahkan dia punya 5 anak lagi. Saudara, Allah saya adalah Allah ahli dalam merubah setiap masalah menjadi kebaikan. Saudara, kita boleh datang dengan masalah, kita akan pulang dengan kemenangan. Kita datang dengan sakit penyakit, kita pulang dengan kesembuhan. Kita datang dengan badai dalam rumah tangga, kita pulang dengan pemulihan. Kita datang dengan persoalan, kita pulang dengan menari-nari. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi tari-tarian. Apa yang menjadi persoalan saudara? Yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin sekalipun. Allah sanggup berubah menjadi mungkin. Oleh karena itu, jangan batasi kuasa Tuhan Allah kita. Pengkhotbah 4 ayat 17 menekankan dan menasihati kita. Jagalah langkahmu kalau kamu berjalan ke rumah Allah. Karena menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari mempersembahkan korban. Karena itu betapa pentingnya telinga kita untuk mendengar. Dan suara siapa yang harus kita dengar. Karena ini yang menentukan di depan kita. Ada 4 suara. Suara diri kita sendiri. Kalau kita dengarkan, kita bisa jatuh bangun. Suara orang bisa menghancurkan hidup kita. Suara iblis itu adalah awal kejatuhan. Seperti Hawa. Dengan mendengar suara Allah adalah awal mujizat. Saudara, untuk mencapai prestasi kemenangan, untuk mencapai masa depan yang baik, untuk mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mau tidak mau, kita harus punya telinga yang mendengar suara Allah. Bagaimana kita bisa mendengar suara Allah? Saudara, kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan bisa mendengar suara Allah. Seperti kita di rumah, kalau kita sebagai sepasang suami istri, suami kita di luar telepon, kita sudah tahu kalau itu suami kita. Soalnya apa? Kita hafal dengan suaranya. Selama kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, selama kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Allah. Tetapi selama kita tidak punya waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendengar suara Allah. Bangun pagi, biasanya apa yang kita cari? Saudara, kita bukan mencari suara Allah, kita mencari HP, saudara. Ayo, sekarang ini zamannya HP ya, gadget. Itu yang menjadi tergantungan kita. Ya. Dan kadang-kadang HP dan gadget yang menjadi satu tren saat ini, apalagi di masa pandemi ini, semua bisa dilakukan di situ. Itu sering menyeret kita, menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kenapa?
Berapa banyaknya, berapa lamanya kita pegang HP, dan berapa lamanya kita bersekutu dengan Tuhan. Itu bisa di-balance, saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sudah terlalu lama hidup orang percaya. Sekarang sehari-hari ini begitu-begitu saja. Kita sudah tidak sensitif lagi akan suara Tuhan. Hidup kita sudah tidak dipimpin Roh Kudus tanpa kita sadari bahwa roh kita ini sudah padam. Pengurapan dan hadirat Tuhan sudah tidak menguasai hidup kita, dan kita hidup dalam kekosongan. Hidup kita biasa-biasa aja, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai hati kita ini kosong, batin kita, roh kita ini kosong. Karena semua berkat itu diambilnya dari roh kita. Saudara, kalau roh kita ini kosong, saudara, kita dapat tekanan dari luar, saudara, kita akan hancur. Saudara, tidak terasa kita ini akan lama, step by step kita akan mundur setelah teratur, mundur. Coba periksa diri kita. Kita ini mau jadi anak Tuhan yang ke gereja pada hari Minggu, memuji Tuhan, taat akan firman, atau menjadi orang dunia yang ke gereja tapi cuek dan melanggar firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa setengah-setengah. Kita harus pilih salah satu. Kita tidak mau hitam atau putih. Kita tidak mau gelap atau terang. Kita tidak mau menjadi anak Tuhan atau anak dunia. Allah, dikatakan Allah itu muak dengan kekristenan yang setengah-setengah, yang tidak dingin dan tidak panas. Akan dimuntahkan, kata firman Tuhan. Dan orang yang hidupnya setengah-setengah tidak mungkin akan berbuah dan mengalami kemenangan. Jangan harap, tidak mungkin. Bahkan hidupnya tambah lama, tambah mundur, dan akhirnya hancur, gagal, bahkan lama-lama terhilang. Firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Dan saya kasih tahu, orang yang paling malang di dunia adalah apabila kita menjadi musuhnya Tuhan. Saudara, 3 akar dari masalah dan problem kita yang akhirnya dari dunia, akarnya dari dunia. Dan ini terjadi karena kita tidak mendengar suara Allah. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, semua yang ada dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu menyebabkan problem dan persoalan hidup manusia yang akhirnya menyesatkan kita. Firman Allah mengingatkan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jadilah seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Sebab hari-hari ini banyak orang Kristen bodoh. Orang bodoh yaitu orang yang pernah salah dan mengulangi kesalahan yang sama. Orang bodoh itu ialah orang yang tidak takut akan Tuhan dan mengerti firman tetapi dilanggar, saudara. Saudara, mari saat ini kita mau duduk, renungkan dengan baik-baik, tanya pada pribadi kita, apakah hidupku hari-hari ini masih intim dengan Tuhan? Masihkah kita punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria, bercakap-cakap, berdoa, dan terpenting mendengarkan suaranya? Kapan terakhir saudara mendengarkan suara Tuhan? Ayo koreksi diri kita. Kalau kita tidak pernah punya waktu dengan Tuhan, maka hidup kekristenan kita ini kosong. Saat itu iblis akan masuk dengan kelicikannya dan menghancurkan pikiran kita. Ingat, kesempatan hidup di dunia ini kita ini sangat terbatas, sangat singkat dan terbatas. Jika hidup kita benar, maka kita dapat memberikan warisan kepada keturunan kita, garis keturunan kita, untuk waktu yang tidak terbatas. Hidup kita terbatas, tapi kita bisa, kalau kita benar, kita bisa memberikan warisan kepada keturunan kita untuk waktu yang tidak terbatas. Saudara,
Masalahnya bukan berapa lama kita hidup, ya, bukan berapa panjang umurmu. Setiap tahun kita mengalami penambahan usia, tetapi yang terpenting apa yang kamu isi dalam hidupmu? Apakah hidupmu itu diisi dengan keintiman dengan Tuhan? Apakah hidupmu diisi sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan pernah memilih hidup yang sia-sia. Jangan pernah memilih hidup yang melanggar firman Tuhan. Jangan memilih hidup yang tidak berkenan kepadanya. Berkat dan kutuk ada di hadapan saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Daud pernah berkata, selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Ujilah aku. Kenalilah pikiranku. Lihat apakah jalanku serong. Atau tuntun aku jalan kekal. Itu penting. Kita perlu tanya pada Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Apakah sejauh ini aku masih intim dengan Tuhan? Karena apa? Karena Daud sangat berhati-hati. Karena dia pernah jatuh di dalam satu kesalahan. Dan dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan di awal kekristenan kita. Tetapi sampai akhir hidup kita. Sehingga kita boleh mengakhiri hidup kita dalam keadaan finishing well dan finishing strong. Dan ini akan terjadi kalau kita mendengar suara Allah. Dan banyak orang percaya yang punya telinga, tapi tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan. Sehingga perkataan Allah semua dilanggar. Tanpa terasa jatuh, tersandung, ya, karena tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara, pikiran kita ini aset yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai anugerah yang Tuhan berikan, mujizat yang sepertinya Tuhan harus berikan pada kita, berkat yang Tuhan berikan pada kita menjadi rusak dan hilang karena kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan dan kita berjalan pakai pikiran kita sendiri. Karena peperangan itu ada di dalam pikiran kita, saudara. Sebab iblis tahu betapa sulitnya seseorang bisa menguasai pikirannya sendiri. Iblis tahu kita ini sangat sulit menguasai pikiran kita sendiri. Karena itu yang diserang selalu pikiran kita. Saudara, kita lihat di dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu, saudara. Dalam hidup kita harus menjaga pikiran kita. Karena ada 3 contoh orang jatuh di dalam Alkitab. Jatuh karena tidak menjaga pendengarannya. Mendengar suara sendiri, tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang pertama, ya seorang raja, Raja Saul, tidak mendengar suara Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Akhirnya Raja Saul itu raja pertama yang dipilih Allah. Suatu anugerah yang luar biasa. Setianya Tuhan ingin mengokohkan kerajaannya. Tetapi akhirnya Saul ditolak jadi raja. Karena apa? Dia berkorban bagi Allah. Tetapi Saul tidak mendengarkan suara Allah. Saul mendengarkan suara hatinya sendiri. Saul melanggar perintah Tuhan. Saul tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Akhirnya mahkota Saul diambil dan Tuhan memilih orang lain yang berkenan kepadanya. Seringkali dalam hidup kita berpikir sama seperti Raja Saul. Memberanikan diri mengambil keputusan, bertindak menurut pikiran kita. Walau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya kita gagal. Saudara, Saul sangat mempercayai pikirannya sendiri. Saudara, raja yang kedua dikatakan, yang tidak mendengarkan suara Tuhan, yaitu Raja Salomo. Seorang raja yang menggantikan ayahnya Daud. Tuhan pernah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo. Salomo minta hikmat, Tuhan berikan kekayaan yang luar biasa. 13 tahun lamanya Salomo mendirikan istananya. Ternyata dia lebih mudah membangun kerajaannya daripada membangun dirinya sendiri. Membangun hidupnya. Di tengah-tengah kesuksesannya, Salomo jatuh mengikuti kedagingannya. Dan Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik. Pada masa tuanya, istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Pada Tuhan sudah berfirman, jangan bergaul dengan mereka. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan sangat murka pada Salomo. Akhirnya kerajaannya dikoyakkan, diberikan kepada Allah dengan
yang hamba yang lain. Diawali dengan roh yang luar biasa, diberkati dengan luar biasa, tetapi di tengah-tengah berkat, saudara, dia tidak mendengarkan suara Tuhan lagi, dan diakhiri dengan keinginan daging, kemurtadan, dan Salomo harus kehilangan mahkota kerajaan dan kehilangan semuanya, walaupun dia adalah orang pilihan Tuhan. Banyak orang percaya hidupnya seperti Salomo. Awalnya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi saksi Tuhan, mengalami mujizat, berapi-api, bersaksi di mana-mana, melayani Tuhan di mana-mana, tapi akhirnya membangun hidupnya dalam kedagingannya. Mungkin berselingkuh, mungkin berzina, membangun dosa, hidup dalam kemunafikan, kebohongan, amarah, iri hati, sehingga melupakan dan tidak lagi hidup di dalam hadirat Tuhan. Pengurapan Tuhan sudah hilang. Contoh yang ketiga, Simson. Seorang diurapi Tuhan, saudara. Bukankah bukan orang yang diurapi Tuhan terus menjadi jaminan, saudara. Itu tergantung dari respon kita. Simson ini lahir secara ajaib. Ibunya mandul, diurapi Tuhan, disertai Tuhan. Tetapi kebodohan sia-sia. Ia mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu mudah jatuh cinta. Dan kebiasaan yang buruk ini membuat Simson tidak lagi mendengarkan suara Allah, tapi dia lebih banyak akhirnya mendengar suara perempuan, yaitu Delila. Bahkan Alkitab berkata, mendengar rengean Delila. Itu enggak tahan Simson. Dia bilang, mau mati rasanya. Coba bayangkan. Walaupun Simson tahu itu tidak benar, walaupun tahu itu salah di hadapan Tuhan, tapi Simson tidak bisa break dari hubungan dengan Delila. Akhirnya dia beritahu semua rahasia kenasirannya, rambutnya yang tidak pernah dicukur. Singkatnya, Simson kehilangan pengurapan Allah dan dia menjadi manusia biasa yang kekuatannya hilang. Dan Simson dipermalukan, matanya dicungkil, dan sebagainya. Ini satu peringatan dan pengajaran buat kita untuk kita fokus mendengar suara Tuhan. Saudara, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Salomo, Simson sebenarnya sudah mencapai prestasi yang baik. Tapi karena tidak mendengar suara Allah, akhirnya dia dipermalukan dan mengalami kehilangan segalanya. Camkan dalam hidup kita, lebih mudah menjaga karakter kita dibandingkan memulihkan nama yang sudah rusak. Lebih mudah menjaga karakter kita dibandingkan memulihkan nama yang sudah rusak. Nama kalau sudah rusak itu sulit untuk diperbaiki. Karena itu, melalui telinga yang mendengarkan firman Tuhan, kita akan timbul iman seperti Abraham. Saudara, kita akan mengalami sesuatu yang besar dengan iman yang besar. Seperti Abraham dikatakan dia percaya, dia punya iman yang besar. Seperti Yosua punya iman yang besar juga. Saudara, dia mendengar suara Allah. Dia selalu mendengar suara Allah. Saudara, akhirnya timbul iman. Dan kita lihat dia dalam hidupnya Yosua. Dia mengalami kehidupan yang besar. Dia mengalami 3 mujizat yang besar, yaitu menyeberang sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, menghentikan matahari dan bulan, dan iman yang diperkatakannya. Sebagai kepala keluarga, dia menjadi panutan dan membawa keluarganya dengan satu komitmen. Aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayo kita, pagi hari ini kita koreksi. Apakah kita masih mendengar suara Tuhan? Atau kapan terakhir kali kita mendengar suara Tuhan? Dan ayo kita selidiki bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita tetap ada satu hubungan yang intim kepada Tuhan. Mencari Tuhan ketika kita bangun. Mencari wajahnya, mendengar suaranya. Dan kalau itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai prestasi, kemenangan yang gilang gemilang, punya anugerah grace yang luar biasa, dan hidup kita yang benar akan mewariskan segala yang baik. Hidup kita yang singkat ini akan memberikan warisan yang tidak terbatas kepada semua keturunan, garis keturunan kita.
Ayo pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Dan saya ingin bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang tidak gugur di tengah jalan. Tapi kita tetap berlari maju menghadap ke Sion. Berlari tidak akan goyang. Berjalan tidak akan lelah. Sampai menghadap Allah di Sion. Amin.